Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel Fabian Awe. Oke guys, di video kali ini karena bertepatan dengan event rekrutmen PT KAI yang dibuka dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2025. Buat kalian yang sedang mengikuti proses seleksi ataupun kalian yang mendaftar, aku ada sedikit tips and trick agar lancar untuk menghadapi seluruh tahapan proses seleksi. Apa aja sih kiat-kiat yang harus dipersiapkan untuk menghadapi proses seleksi. Semuanya akan kupas secara tuntas di video kali ini. Ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya, dan hasil sharing dengan rekan-rekan kerjaku di PT KAI. Oke, semoga bermanfaat. Simak terus video kali ini. Oke, di pembahasan video kali ini aku akan bahas lebih spesifik ya, khususnya di formasi Polsuska. Kenapa di formasi Polsuska? Ya karena aku sendiri lulusnya di formasi Polsuska. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, semua formasi hampir sama semua tahapan tesnya, yaitu mulai dari administrasi, kesehatan awal, psikotes, wawancara, dan kesehatan akhir. Nah, yang membedakan di Polsuska yaitu nanti terakhir ada tes samapta. Jadi untuk yang daftar di formasi lain, kalian gak usah khawatir, kalian bisa pakai tips dan trikku untuk kalian terapkan di proses seleksi nanti. Oke, kita langsung menginjak part pertama, yaitu proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi yaitu proses yang paling basic sendiri sebelum kalian menginjak ke proses tahapan seleksi berikutnya. Jadi kalau kalian dinyatakan lolos di proses tahapan seleksi ini, baru kalian bisa mengikuti tahapan-tahapan seleksi berikutnya. Jadi pastikan kalian lolos dulu di proses administrasi. Kuncinya sebenarnya mudah aja, lolos di seleksi administrasi, yaitu kesesuaian data dan dokumen dengan persyaratan yang ditentukan. Apa aja data dan dokumen yang harus sesuai? Ada 3 item, yaitu pertama di ijazah. Berkas yang kalian upload, ijazah yang kalian upload harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Umpamanya di Polsuska maksimal hanya ada di jenjang SLTA, yaitu jadi kalian uploadnya ijazah SLTA, jangan yang lain. Kemudian di transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini ada ketentuannya. Untuk di jenjang SLTA minimal nilai di 7,0. Nah, kalau di jenjang D3, D4, S1 setahu IPK minimal 3,0. Jadi kalau nilai kalian masih memenuhi syarat, masih di ambang batas, saya yakin pasti kalian lolos di proses seleksi administrasi. Tapi kalau nilai kalian di bawah standar yang ditentukan, ya sudah, sepertinya sangat kecil harapan kalian untuk lanjut ke proses berikutnya. Yang terakhir, kesesuaian identitas. Untuk kesesuaian identitas ini kalian perlu ketelitian yang sungguh-sungguh. Jadi saat kalian mencantumkan NIK, nama lengkap, pastikan pengisiannya sesuai ya, sesuai dengan identitas KTP ataupun KK. Jangan sampai ada salah ketik, baik itu di nama ataupun NIK, karena pernah kejadian hanya karena salah ketik 1 angka di NIK akhirnya gagal dalam proses seleksi administrasi. Jangan sampai karena hal yang sepele ataupun kurang kehati-hatian kalian tidak bisa mengikuti ke tahapan proses berikutnya. Oke, jadi untuk lolos di proses administrasi yaitu kuncinya mudah, hanya di kesesuaian dan kelengkapan dokumen. Kalau kalian sudah selesai apply, kalian tinggal tunggu. Biasanya kurang lebih 1 minggu dari hari terakhir penutupan pendaftaran, biasanya akan di-share hasil pengumuman administrasi. Kalau kalian lulus, kalian bisa lanjut ke tahap seleksi kesehatan awal.
Oke, lanjut di proses seleksi selanjutnya, yaitu setelah kalian dinyatakan lolos proses administrasi, kalian akan disuruh untuk datang dan mengikuti tahapan seleksi kesehatan awal. Yaitu apa aja sih item yang dites di kesehatan awal? Yaitu pertama kali kalian datang ngisi administrasi, kemudian kalian akan dites tinggi badan dan berat badan. Nanti kalian akan diukur BMI-nya, yaitu Body Mass Index. Jadi kalau berat kalian masih ideal, nggak sampai overweight ataupun obesitas, saya yakin pasti kalian lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi kalau kalian di tahap pengukuran berat badan dan tinggi badan sudah tidak memenuhi syarat, pasti kalian disuruh pulang, nggak bisa melanjutkan di tahapan tes berikutnya. Jadi kuncinya gampang aja, untuk lolos di pengukuran tinggi badan dan berat badan, kalian harus bisa mengukur BMI kalian. Kalau BMI kalian masih ideal, tidak underweight, overweight ataupun obesitas, saya yakin pasti kalian bisa melewati tahapan ini. Gimana caranya untuk mengukur BMI? Nanti aku cantumin di bawah ya rumusnya. Hasil indeksnya kurang lebih misal 24,3, itu masih dalam batas ideal. Jadi idealnya itu mulai dari nilai 18,5 sampai 25. Kalau di bawah 18,5 itu kalian underweight, kalau di atas 25 kalian overweight, kalau di atas 30 kalian obesitas. Jadi mulai dari sekarang coba kalian ukur BMI kalian. Kalau memang masih memenuhi syarat, masih dalam batasan ideal, silakan. Tapi kalau masih kurang, silakan ditambah berat badannya. Kalau berlebihan, silakan diet untuk diturunkan berat badannya. Kemudian setelah tahapan pengukuran tinggi badan dan berat badan, lanjut ke tahapan cek tekanan darah, yaitu tensi ya. Selama tensi kalian masih normal, insya Allah kalian bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi buat kalian yang tensinya nggak normal ataupun sering terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ya silakan bisa dikonsultasikan ke dokter. Kemudian tes mata, visus mata, yaitu untuk ngetes visibilitas mata kalian ya. Jadi selama mata kalian tidak minus ataupun masih dalam rentan toleransi, mulai dari sekarang silakan diperiksakan. Kalau matanya masih sehat dan tidak minus ataupun plus dan silinder dan lain-lain, kalian pasti bisa mengikuti tahapan ini dengan baik dan lancar. Kemudian tes buta warna. Nah, buta warna ini kalian bisa tes sendiri di aplikasi Play Store ataupun App Store. Kalian download, kalian cek sendiri kalian termasuk buta warna atau enggak. Tes berikutnya yaitu tes gigi. Jadi selama gigi kalian rapi, tidak ada lubang, saya yakin pasti lancar di tes ini. Jadi kalian yang giginya masih kurang rapi, silakan bisa dikonsultasikan ke dokter, masih ada waktu. Kalau masih bisa dibenahi, dibenahi. Terutama untuk yang lubang. Untuk yang lubang ataupun sebisa mungkin kalian rapikan gigi kalian, baik itu ditambal ataupun dicabut. Bisa dikonsultasikan dengan dokter, karena kesehatan gigi dan kebersihan gigi akan sangat mempengaruhi penilaian di pengetesan ini. Kemudian yang terakhir yaitu dicek varises, ambeien, varikokel, postur kaki, XO atau normal, terus THT. Nanti telinga kalian juga akan dicek. Jadi buat kalian yang merasa ada kekurangan di item tes itu, segera secepat mungkin untuk diperbaiki. Misalkan untuk yang varises, ya ini sangat menjadi masalah yang krusial kalau kalian biarkan, karena nanti kalau ada temuan pasti kalian tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi saranku buat kalian yang belum mengetahui kondisi kesehatan atau belum pernah mengikuti tes kesehatan di TNI, Polri ataupun instansi lainnya, saranku kalian mending check up lengkap di dokter ataupun rumah sakit yang berkompeten, biar kalian bisa evaluasi diri apa aja yang menjadi kekurangan dari diri kalian, karena masih ada waktu sebelum mengikuti tahapan
seleksi kesehatan paling nggak sudah ada yang bisa diperbaiki. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, kalau medical check up itu normal semua, ya sudah, kalian tinggal mengikutinya dengan penuh percaya diri. Jadi kuncinya yaitu kalian ketahui dulu apa yang menjadi kekurangan di kesehatan kalian. Jadi kesehatan satu itu yang dicek item kesehatan luar ya, bukan dalam. Nanti kalau dalam itu masuknya ke kesehatan akhir. Jadi check up dulu badan kalian ke dokter ataupun rumah sakit yang bisa menangani. Kemudian gigi juga konsultasikan ke dokter gigi. Jadi apa-apa aja yang menjadi temuan segera kalian perbaiki dan kalian konsultasikan. Oke, semoga kalian lancar dalam mengikuti tahapan seleksi kesehatan. Oke, lanjut ke proses seleksi berikutnya. Apabila kalian dinyatakan lolos proses seleksi kesehatan, biasanya jangka waktu 1 minggu dari hari terakhir tes kesehatan, kalian akan diinfokan nama-nama yang lolos dan berhak mengikuti ke tahapan psikotes. Jadi nanti akan di-share di website ya. Setiap pengumuman akan di-share di website rekrutmen KAI. Jadi untuk pengumuman tepatnya kalian cek terus continuous setiap hari, karena jangan sampai kalian kelewatan untuk melihat hasil tes kalian. Untuk tahap ketiga yaitu psikotes. Untuk di tahap psikotes ini sebenarnya tesnya hampir sama kayak di TNI Polri. Kalian yang pernah mengikuti, saya yakin kalian pasti sudah terbiasa untuk menghadapi item tes ini. Cuma hanya ada beberapa tambahan item tes di psikotes ini. Seingatku dulu waktu di psikotes itu ada beberapa model soal, yaitu ada deret logika, yaitu gambar itu yang diurutkan, kemudian verbal, antonim, sinonim, matematika, tadi matematika dasar, kemudian ada tentang pribadi kalian, jadi keunggulan dan kekurangan diri kalian. Nah, itu kemudian warteg tes yang gambar kotak 8 itu. Setelah warteg tes ada Pauli atau hitung koran. Jadi kalian menghitung penjumlahan dari angka satu lembar kertas besar. Nah, itu perlu kalian latih secara rutin, karena kalau nggak kalian latih biasanya kalian kaget ataupun bingung, karena itu lumayan menyita tenaga, menyita waktu, dan menyita pikiran. Kemudian terakhir itu menggambar objek pohon. Nah, untuk warteg tes dan gambar pohon itu aku belajar mandiri ya, dan aku juga mengikuti kursus bimbel psikotes. Saranku sih kalian mengikuti kursus psikotes kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kalian bisa belajar manual. Kalian bisa lihat tutorialnya banyak di YouTube untuk warteg tes sama gambar objek. Nah, itu perlu kalian latih, karena kalian ketahui basic-basic dari setiap gambar tersebut, karena setiap gambar tersebut menggambarkan pribadi kalian masing-masing, dan itu sifatnya bisa dipelajari dan dilatih. Jadi untuk warteg tes dan gambar objek itu aku punya rekomendasi link yang bagus, nanti aku cantumin di bawah ya. Jadi semuanya dibahas secara detail, apa aja sih maksud dari bentuk-bentuk gambar tersebut dan bagaimana cara melanjutkan gambar ataupun menggambar yang sesuai, nanti akan dijelaskan secara detail. Kemudian untuk logika deret gambar itu kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Kalian sering-sering latihan di situ. Nanti selesai kalian mengerjakan akan ada nilainya. Tinggal kalian evaluasi mana aja yang salah, kalian pelajari, kalian ulangi lagi. Repeat. Kemudian kalian akan terlatih. Kemudian di tes Pauli yaitu hitung koran. Perlunya kalian pembiasaan. Jadi di sana nanti kalian akan dilihat grafiknya selama beberapa interval. Jadi kalau kalian grafiknya bagus, stabil ataupun meningkat, pasti nilai kalian bagus. Tapi kalau dari grafik kalian menurun, jelas akan mempengaruhi di nilai kalian. Kuncinya satu, yaitu kalian harus sering-sering berlatih. Untuk soal hitung koran itu kalian bisa beli di Shopee. Nah, di sana banyak itu dijual bebas, karena
ukurannya besar. Kalau kalian fotokopi sendiri kemungkinan agak susah. Jadi mending saran kalian beli di Shopee, kalian latih tiap hari untuk masalah penjumlahan. Kalau bisa kalian sudah ingat penjumlahan dari 1 sampai 9. Jadi udah nggak perlu mikir, langsung 2 tambah 9 11 yang diambil satu angka di belakangnya aja. 3 tambah 4 7, 9 tambah 4 13, 3-nya aja yang ditulis, satuannya aja, pulangnya nggak usah ditulis gitu terus. Habis itu biasanya ada peringatan garis, langsung garis. Nah, garis itu nanti acuan grafik kalian antara naik, flat ataupun menurun. Jangan mencoba untuk mengawur jawabannya, karena kalau sekali ketahuan oleh tim pengetes kalian akan dicoret. Jadi tinggal kalian aja yang sering-sering berlatih. Aku yakin kalau kalian berlatih dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan dan tekun, pasti kalian bisa melewati tahapan tes ini. Terus kemudian terakhir untuk ungkapan kepribadian itu, keunggulan dan kekurangan itu, kalian list apa aja yang menjadi keunggulan ataupun kekurangan kalian. Yang jelas harus sinkron ya, jawabannya jangan yang terlalu template. Jadi kalau bisa kalian kembangkan sendiri, oke? Biar kalian dinilai gak monoton. Oke, saranku itu aja untuk di item psikotes. Kalian banyak-banyak berlatih. Item yang sudah saya sebutkan kalian pelajari semua. Kalau kalian sudah menguasai semua item, saya yakin nanti di saat tes pasti kalian akan lancar. Dan perlu diingat saat pelaksanaan tes, usahakan jangan contekan ya. Percuma kalian karena gak kenal satu sama lain. Jadi belum tentu yang kalian contek itu lebih pintar dari kalian. Mending percaya diri aja dengan kemampuan yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Semoga lancar dalam menjalani psikotes. Oke, lanjut ke tahapan tes berikutnya, yaitu tes wawancara. Setelah kalian dinyatakan lolos tes psikotes, kurang lebih sekitar 1 minggu nanti akan diumumkan. Kalau kalian dinyatakan lolos psikotes, kalian akan mengikuti tahapan tes wawancara. Atau di tahapan tes wawancara itu pesertaan sudah mulai sedikit ya. Jadi mulai di administrasi tadi itu masih banyak kan, ribuan. Nah, nanti di psikotes itu di-cut separuhnya biasanya. Kemudian disisakan tinggal ratusan. Nah, biasanya masuk tes interview ini sudah mulai mengerucut, tinggal puluhan ya. Jadi saingan kalian sudah nggak terlalu banyak. Jadi kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara mempersiapkan diri dan berlatih sungguh-sungguh. Biasanya saat kalian disuruh membawa CV kalian semenarik mungkin disertai dengan ijazah, sertifikat dan lain-lain. Tunjukkan kalau memang kalian dulunya di sekolah aktif organisasi, misalnya di Polsuska ya, pernah mengikuti bela diri, kalian cantumkan semua. Ataupun mungkin kalian pernah mengikuti di Klatkomcat, cantumkan semua. Semakin banyak kegiatan yang pernah kalian ikuti, itu akan menjadi poin plus penilaian dari tim pengetes. Untuk di tahapan wawancara ini biasanya kalian akan digali tentang kepribadian kalian. Selanjutnya kalian ditanya tentang job desk yang kalian lamar, misal Polsuska apa aja, tugas Polsuska apa sih. Polsuska itu pun yang bisa kalian gali di internet, kalian gali sebanyak-banyaknya terkait job desk yang kalian lamar ya. Yang jelas di sana kalian harus ramah, sopan, santun, jaga etika. Kemudian biasanya kalau memang kalian pernah mengikuti bela diri, khususnya untuk yang daftar informasi Polsuska, biasanya kalian disuruh peragaan ataupun demonstrasi. Jadi saranku buat yang punya basic bela diri, kalian persiapkan untuk bila mana disuruh oleh tim penguji itu untuk tampil. Jadi biar kalian langsung peragaan gerakan lancar dan bagus, karena itu akan menjadi nilai plus dalam tahapan interview ataupun wawancara. Jadi
Pertama yang perlu kalian persiapkan yaitu CV ataupun data kalian. Buat CV yang semenarik mungkin, seluruh piagam, sertifikat, apapun kegiatan yang pernah diikuti, lampirkan semua. Kemudian tata cara berkomunikasi, yaitu dari segi gestur, eye contact, dan lain sebagainya. Kalian pelajari banyak itu di internet. Kemudian pengetahuan tentang job desk yang kalian lamar, kalian gali ya, terkait tentang kerjaannya, fungsinya, kemudian tentang peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Itu semua bisa kalian akses di internet, atau kalaupun kalian punya rekan yang sudah kerja di PT KAI, kalian bisa tanya-tanya langsung. Lebih seperti itu. Jadi dengan persiapan kalian yang matang, semoga kalian lancar dalam menghadapi tes wawancara. Oke, lanjut ke part berikutnya. Oke, lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes Samapta. Ini khusus untuk formasi Polsuska ya, untuk formasi lain nggak ada. Setelah dinyatakan lulus interview, biasanya langsung lanjut tes kesehatan akhir. Tapi khusus Polsuska biasanya ada tes Samapta dulu. Jadi udah aja sih untuk Samapta. Kalau kalian biasa fisik, biasa olahraga, pasti kalian nggak akan kaget dalam mengikuti tahapan seleksi ini. Apalagi kalian yang sering ikut pembinaan ataupun pelatihan ataupun tes tentara, polisi, dan sebagainya, pasti kalian tahu apa aja item yang diteskan. Pertama ada item A, yaitu tes lari 12 menit. Nah, 12 menit itu biasanya kalau nggak di lapangan 400 meter ya di 450 meter. Biasanya opsinya itu, tergantung dari panitia daerah operasi yang kalian tuju. Jadi saranku kalau untuk lari, kalian ya mulai dari sekarang lah kalian persiapkan. Untuk lari, item tes lari seminimal mungkin, yaitu di atas 2000 meter, ataupun kalau 400 meter kelilingnya lapangan di atas 5 kali. Kalau di atas 5 kali saya yakin sudah aman. Kalau bisa di atas itu lebih baik lagi ya. Bisa 6 atau 7 putaran. Satu, jangan sampai di bawah 2000 ya. Kalau 5 putaran itu aja menurutku sudah standar. Jadi untuk Samapta A, yaitu lari 12 menit, bisa kalian latih secara rutin sebelum menjalani tes. Bisa latihan lari jarak jauh ataupun lari siang dan lain-lain, banyak metodenya. Bisa kalian latih sendiri dan sesekali dievaluasi di lapangan bola 400 atau 450 meter. Kalian tes 12 menit itu kalian mampu berapa putaran. Kalau bisa di atas 2000 berarti kalian sudah aman. Selanjutnya yaitu Samapta B, ada pull up, push up, sit up, run. Dan untuk yang biasa tanya, ada renang nggak bang? Jawabannya nggak ada ya, di Polsuska nggak ada tes renang. Jadi adanya lari, pull up, push up, sit up, shuttle run. Jadi untuk pull up seminimal mungkin kalian bisa, jangan sampai nggak bisa ya. Kalian bisa latih sendiri di rumah. Syukur-syukur kalian bisa 17 ataupun 18. Nilai 100-nya di angka 18. Kalau kalian bisa nyampe di angka 18, nilai kalian bagus, pasti maksimal. Jadi kalau bisa semuanya maksimal. Jadi usahakan pull up kalau bisa 17-18, seminimal mungkin di atas 10 lah ya. Kemudian untuk push up nilai 100-nya 44, sit up juga 44. Kalian latih, kalian persiapkan. Nah, shuttle run ini biasanya kalau bisa 17 detik. Jadi shuttle run ini lari angka 8 dengan jarak 10 meter ya. Kalian bisa latih sendiri. Kalian kejar terus target kalian. Karena ini adalah pertempuran kalian. Jadi jangan sia-siakan tahapan seleksi ini. Kalau kalian bisa
masuk sampai tahapan samapta, berarti langkah kalian tinggal sedikit lagi untuk menjadi pegawai KAI ataupun calon polsuska. Jadi saranku kalian fake aja latihan mati-matian gak apa-apa. Yang penting saat tes kalian bisa capai nilai yang terbaik. Lari, sit up, pull up, push up, shuttle run, itu gak bisa dikebut sesaat. Jadi kalian harus persiapkan jauh-jauh hari, karena itu menyangkut kekuatan fisik. Apalagi buat kalian yang merokok, kalau bisa mulai dari sekarang stop dulu merokok, biar latihannya lancar, saat tes pun juga lancar. Oke? Semoga kalian sukses dalam melewati tes samapta. Oke, lanjut di tahapan yang terakhir, yaitu kesehatan akhir. Jadi setelah kalian melewati semua item tes dari administrasi, kesehatan awal, psiko, wawancara, samapta, di akhir tes wawancara ataupun samapta itu biasanya digabung jadi satu. Jeda ya kurang lebih 1 minggu 2 minggu itu ada nanti pengumuman kesehatan akhir. Kalau kalian dinyatakan lulus, ini merupakan satu poin bagus buat kalian, karena yang biasanya lanjut sampai kesehatan akhir itu prosentasenya di atas 80%, kalian bakal lulus dengan catatan tidak ada kekurangan di kesehatan dalam kalian. Nah, jadi mau tahu apa aja yang diteskan di kesehatan akhir? Nanti pada saat di kesehatan akhir yang diteskan adalah kesehatan bagian dalam. Apa aja? Nanti ada tensi, EKG, tes darah, ronsen paru, tes pendengaran, tes urin, dan tes visus mata. Saranku sebelum kalian mengikuti tahapan tes kesehatan akhir, kalian mending check up tubuh lengkap di lab. Nanti kan kalian akan dites kolesterol, kadar kolesterol, gula, kemudian SGPT, SGOT, tekanan darah, terus visus mata nanti diulang lagi ya. Jadi kalian bisa evaluasi dari dini, kira-kira apa yang menjadi kekurangan di kesehatan tubuh bagian dalam kalian. Kalau memang semuanya normal, kalian bisa lebih percaya diri dalam menjalani tes tersebut. Kemudian untuk di EKG biasanya itu kalian akan dipasangi alat, jadi nanti akan di record ritme detak jantung kalian. Nah, usahakan kalian gak usah tegang ya, gak usah panik, slow aja, ikuti semua instruksi yang diperintahkan oleh petugas ataupun tim mengetes. Karena kejadian kalau kalian gugup ataupun panik, itu biasanya rekam detak jantung kalian jelek, biasanya diulangi. Kalau sudah diulangi itu kemungkinan ada yang kurang bagus di hasil grafik rekam detak jantung kalian. Jadi usahakan serileks mungkin, senyaman mungkin. Usahakan semuanya dijaga dengan baik. Kalau perlu dicekkan, segera dicekkan biar kalian tahu sejauh mana nilai kesehatan kalian. Kalau memang dari segi kesehatan dalam kalian sudah nggak ada kendala, kalian tinggal banyak-banyak berdoa aja. Semoga dalam tes kalian diberi kemudahan dan kelancaran. Dari tahap kesehatan akhir itu yang dibuang hanya sekitar 50%. Jadi kesempatan kalian lebih banyak lagi kalau sudah masuk di tahapan akhir. Tinggal kesehatan kalian yang perlu kalian jaga dan kalian persiapkan. Biasanya waktu untuk pengumuman kelulusan setelah tahap akhir atau kesehatan akhir itu kurang lebih 1 bulan, atau mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Jadi mulai dari sekarang semuanya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Apa saja yang sudah aku share, kalian pelajari. Terus jangan lupa banyak-banyak berdoa ya. Kalau bisa ditambah dengan, misal kalau kalian muslim, ditambah dengan sholat malam ataupun puasa Senin Kamis ya. Terus kemudian jangan lupa yang terakhir, restu orang tua, terutama restu ibu. Misal kalau masih ada ibu ya, sebelum berangkat tes jangan lupa pamit dan minta doa restu ke ibu, karena
restu orang tua ataupun restu ibu itu adalah senjata paling ampuh untuk kesuksesan kalian. Semuanya tergantung dari ikhtiar kalian. Kalau kalian ikhtiarnya sungguh-sungguh dan maksimal, aku yakin semuanya pasti bisa dilalui dengan lancar. Oke, semoga kalian bisa mengikuti seluruh tahapan tes seleksi dan diterima menjadi pegawai PT KAI. Oke, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga cita-cita yang kalian impikan tercapai. Semoga kalian bisa jadi insan PT KAI. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan semangat. Ya Allah, jangan dipersulit. Ada impian dan harapan yang ingin aku wujudkan di tahun ini. Langkahku belum selalu benar, tapi niatku tak pernah main-main. Jika jalan terasa berat, ringankan. Jika hati mulai goyah, teguhkan. Karena aku tahu, tak ada yang lebih mampu menolong selain Engkau. Ya Allah, aku hanya ingin melihat impian itu jadi nyata. Bukan untuk kesombongan, tapi sebagai bukti bahwa aku tak menyerah.